Oke guys, balik lagi sama kita di channelnya Ray. Kita mau review reaction videonya Om Deddy tentang berapa alasan? 8 ya? 8 alasan kenapa lu nggak perlu kuliah. Dan yang mau nonton sampai habis ya thank you banget. Dan kalau misalnya gak mau nonton sampai habis, di sini nih, lihat di sini. Nah, terus ya gimana videonya? Saksikan. Lu berdiri. Bagus nih tempatnya. Tipe penonton saya pada saat ini, yang pertama adalah mereka yang belum kuliah dan bingung mau kuliah apa. Yang kedua adalah mereka yang sedang kuliah tapi bingung karena mereka salah ambil jurusan. Salah kan? Enggak lah, Mereka mau jadi apa. Yang ketiga adalah mereka yang sudah selesai kuliah dan mereka tidak bekerja sesuai dengan apa yang mereka pikirkan atau bahkan tidak punya pekerjaan sama sekali. Dan yang keempat adalah mereka yang tidak suka dengan kata-kata saya pada saat ini. Atau orang Lu suka gak? yang memaksakan Mau digambar lu sama dia? and that's might be you, but I don't care about that. Baik sekali kita akan satu persatu 8 alasan mengapa kuliah tidak guna untuk Anda. Pertama, kuliah sudah ketinggalan zaman. Betul. Kenapa saya bilang ketinggalan zaman? Kalau dulu ketika Anda kuliah, maka Anda akan berbeda dengan orang-orang yang tidak kuliah karena sedikit sekali orang yang kuliah. Tapi saat ini ketika semakin banyak orang yang kuliah, maka ketika Anda kuliah, Anda satu dari jutaan orang yang kuliah saat ini. Lalu apa spesialnya Anda kuliah, right? Karena dulu kuliah ketika Anda mendapatkan gelar, Anda spesial. Sekarang ketika Anda mendapatkan gelar, Anda masih bingung cari kerja apa. Dulu ketika Anda kuliah, Anda mendapatkan ilmu yang Anda tidak bisa dapat dari manapun. Kenapa? Bener gak ini omongin? Belum tentu lah, belum tentu. Kenapa? Belum tentu, ya belum tentu lah. Kan beda orang beda-beda, beda jurusan ya beda-beda lah pasti. Dia sombong gak? Sombong gak dia? Lumayan. Karena hanya Sorry, Om. hanya kampusnya yang punya ilmu tersebut, hanya mereka yang punya buku, hanya mereka yang punya ilmunya. Tapi zaman sekarang Anda bisa belajar dari mana saja dan tidak perlu kuliah untuk belajar. Itulah mengapa kuliah ketinggalan zaman. Yang kedua, kuliah itu mahal. Pada saat ini di tahun 2017 ketika Anda kuliah, minimal 50 juta sampai 100 juta hanya untuk Anda masuk kuliah. Itu belum termasuk bayar uang semester dan lain sebagainya. Kampus mana? Bayangkan uang tersebut yang Anda ambil dari Mana? orang tua Anda. FK. 50 juta sampai 100 juta rupiah untuk apa? Ya kalau lu masuk UPH iya, gundul. Atau kampusnya. Lalu apa yang Anda dapat di jalan dan Sewot gua. sebesar itu? Nothing. Lu mau diserang? Nothing. Nothing. You can use that money for something else. Anda bisa menggunakan uang tersebut buat hal-hal yang lain. To start a business, for example. Kumaha Semuanya sia, weh. mahal. Dan itulah kenapa kuliah menjadi momok. Anda menghabiskan uang orang tua Momok. Anda untuk kuliah dan Anda tidak tahu sebuah. Tunggu, pertanyaan gua nih. Si Om Deddy ini kuliah apa kagak sih? Hah? Setahu gua enggak dah. Enggak. Setahu gua kalau gua nggak salah, maaf ini kalau gua salah. Cerita dia ini kalau nggak salah dia keluar dari sekolah tuh dari SD atau dari kapan gitu. Belajar sulap. Iya, dia terus belajar sulap dan hidup dia kan karena magic itu. Oh, jadi dia dapetin Semua pendapatan yang kau dari magic gitu. lakukan. Iya. Tapi dia udah ninggalin magic kan sekarang. Iya, ya karena kan Karena sekarang OCD dia udah dulu. jadi apa namanya Sukses, trainer, gitu. ya terus entertain segala macam kan. Nah, lanjut. Itu Anda mau jadi apa? That's number 2, kuliah terlalu mahal. Number 3, kuliah terlalu murah. Lah. Tadi kuliah terlalu mahal. Murah gak? Gua murah banget enggak, Heeh. mahal banget juga enggak. Tadi kan dia bilang 50 sampai 100 juta. Hmm. Ya gua masih di bawah 50 kampus gua. 49. Tapi enggak begitu murahan kan ada kampus yang uang semesterannya aja gua pernah dapat. Jangan sebut merek please. Ya please. enggak. Pas gua tahu itu Hmm. kampus apa itu ada yang uang semesterannya itu cuma enggak nyampe sejuta, ada yang 200 sampai 500 ribu. Sumpah. Sumpah ya, tapi pasti kan ada orang tuh bilang harga nggak pernah bohongin kelas, ya nggak? Harga tuh nggak pernah bohong lah. Berarti bener ya, Lu bener ya. bayar mahal pasti lu dapat sesuatu yang worth it lah. Oke. Lanjut. Karena kuliah terlalu murah. Seandainya pemerintah kita membuat kuliah gratis seperti di Jerman itu kuliahnya gratis. Kalau di zaman Anda nanti kuliahnya gratis, wow, itu lebih masalah lagi. Kenapa? Karena kalau kuliah gratis artinya semua orang pergi kuliah, artinya semua orang ikut kuliah. Karena kalau semua orang kuliah, apa spesialnya diri Anda? Everybody do that. What is your specialty? Nomor 4, salah jurusan. Apakah Anda termasuk salah satu yang salah ambil jurusan? Enggak. Tahukah Anda bahwa lebih dari 50% anak yang kuliah salah mengambil
psikologi, it's not even your patience. Dan setelah jalan berapa semester, you realize, wait a minute, that's not me. Nah. What? You spend your money, Anda membuang-buang Anda untuk satu hal yang percuma. Bahkan bukan passion Anda. Anda kuliah hanya karena universitas tersebut menyediakan tempat itu untuk Anda. Dan Anda pikir Anda bisa sukses dengan hal yang tidak Anda suka. No. Dan sebelum saya lanjut, Motif akan terus memberikan Anda motivasi-motivasi yang mungkin Anda tidak belajar dari orang lain. So if you like this, please subscribe this. Udah beres Om. Aduh. Nomor Belum. pegawai di toko sama Gaji dengan UMR. S1. Anda tidak percaya, Anda keluar dari S1, melamar pekerjaan. Guru aja sih. Sekarang SMK tuh setara sama S1. Atau lebih dari UMR, sama dengan gaji seorang yang menjaga toko. Nah. Lo bilang SMK setara sama gaji S1. Berarti kalau kita kuliah percuma. Ya tergantung. Ini sekarang gue nanya tujuan lu kuliah apa? Cuma buat gelar kan? Terus kerja kan? Bener gak sih? Iya. Nah kenapa lu nggak lulus sekolah nih? Lu kenapa nggak langsung kerja? Logikanya kalau kita kuliah pasti ilmu yang kita pelajari kan lebih dalam, lebih expert di bidang itu. Nah sama kayak kata dia tadi, apakah one of you adalah salah satu dari di sini yang salah ambil jurusan? Nah kalau menurut gua, yaitu kayak gua misalnya, gua ngambil Ilkom komunikasi karena gua tahu passion gua itu di ngomong dan gua emang pengen lah gitu buat entertain orang dan gua suka entertain orang, kayak menghibur orang atau apa. Dari cara ngomong gua atau dari permainan gua karena gua juga suka, ya lo tau lah kita suka main ini kan, kita ngisi acara gitu pasti tau lah. Anda jaga toko di Mangga 2, itu gaji yang Anda dapat tanpa ijazah kuliah. Jadi Anda punya ijazah kuliah, well, gaji Anda sama dengan gaji menjaga toko. Oke, Anda akan mengatakan bahwa, well, tapi kalau saya kuliah jenjang karir saya bisa naik, saya bisa dapatkan gaji lebih baik lagi. Anda pikir itu karena Anda kuliah atau karena pengalaman kerja Anda? Ya, tapi itu baik jauh lebih enak kan karena Anda lulusan kuliah. Ya mungkin kalau Anda mau kerja dengan gaji segitu besarnya atau mentok-mentok, ya 3 kali lipat dari orang jaga toko. No, bukan itu caranya sukses. You wrong. Nomor 6, there is no guarantee. Tidak ada garansi sama sekali ketika Anda kuliah maka hidup Anda akan sukses. Ya iya. Kerjaan aja tidak. Kuliah pakai garansi kayak HP. Saya punya teman-teman yang dulu kuliah dan mereka pintar, luar biasa pintarnya, dan mereka nggak dapat kerjaan. Yang ada akhirnya mereka dagang. Well, that's actually good, right? Anda tidak bisa mengatakan kalau kuliah yang menjamin saya sukses. Berikan saya satu kampus yang menjamin kesuksesan hidup Anda ketika Anda kuliah. No, there is no such thing like that. Artinya Anda kuliah atau tidak kuliah, tidak ada orang satupun yang bisa menjamin Anda sukses. Anda kuliah bisa sukses, bisa tidak. Anda tidak kuliah bisa sukses, bisa tidak. Yes ya. Make sense? Nomor 7, dan ini yang paling lucu. Secara statistik, lebih banyak orang yang sukses dan kaya dalam hidupnya dan mereka tidak kuliah atau tidak punya ijazah. Dan secara statistik juga, lebih banyak orang yang kelar S1 atau S2 kerja di kantor dengan gaji pas-pasan, mobil cicil, rumah masih kontrak. That's it. Nomor 8, ini yang paling fatal. They don't teach you to think. Mereka tidak mengajarkan Anda untuk berpikir sama sekali. Keadaan dalam kuliah berbeda dengan keadaan di luar, berbeda dalam realita kehidupan. Anda belajar hukum di sana, anggap saja. Kalau ini salah, maka begini. Ketika Anda di luar Anda jadi pengacara, well, it's not that easy. Not that easy. Di dalam kuliah Anda hanya diajarkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kehidupan aslinya, no, 1 tambah 1 tidak sama dengan 2. Kehidupan aslinya 1 tambah 1 bisa 3 kalau ada yang ngasih. Atau 1 tambah 1 bisa tetap 1 kalau ada yang ngambil. Dan itu tidak pernah diajarkan di tempat kuliah Anda. No, never at all. Dagang cara untungnya adalah beli barang murah, dijual lebih mahal. Oh no, mereka tidak mengajarkan Anda bagaimana kalau Anda bangkrut. Mereka tidak mengajarkan Anda kalau Anda ditipu bagaimana. Mereka nggak mengajarkan Anda ketika ada orang mau beli dan barang Anda diambil bagaimana. Karena itu adalah hal yang akan Anda alami dalam kehidupan nyata. Dan kuliah tidak mengajarkan Anda hal tersebut sama sekali. At all. There is no such thing like that yang mereka ajarkan pada hidup Anda. So, apa yang diajarkan? Yang diajarkan mereka, semua yang bisa Anda dapat dari Wikipedia. Seriously. Saya tahu ketika saya mengaji pasti banyak orang yang mengatakan, ya tapi saya mau jadi dokter makanya saya harus kuliah, saya mau jadi insinyur makanya saya harus kuliah. Well, you're right, Anda benar. Saya nggak tahu dokter setelah BPJS sekarang gimana nasibnya. Saya ingin mendengarkan komen Anda tentang apa yang saya katakan. Saya tidak mengatakan saya selalu benar, tapi saya mengatakan saya punya pengalaman yang mungkin lebih dari Anda. I am very successful. Dan
tidak ada satupun hal yang saya dapatkan dari kuliah membuat saya sukses seperti sekarang. Berikan komen Anda, karena saya ingin mendapatkan apa menurut Anda, bagaimana pendapat Anda, dan nanti saya akan membuat video bagaimana caranya sukses tanpa kuliah, because it is possible. Well, tanggapan lu gimana, Bro? Tanggapan lu gimana, Bro? Tanggapan gue emang dari sebelumnya gue pernah dengar yang dulu Dedi ini bikin tulisan kayak kalau gini deh, Masa depan itu bukan dari pelajaran tapi dari tangan Anda sendiri. Dari tangan sendiri. Berdasarkan pengalaman hidup gue, dalam pengalaman kehidupan bersekolah gue, gue SMP nggak naik sekali. Well, gue bukan anak yang baik, gue anak nakal, gue begajulan, gue brengsek, gue nggak goblok gue. Dan SMA gue naik, lulus dari SMP, ya lu tahu sendiri, gue gimana, gue jatuh lagi untuk kedua kalinya dan gue harus pindah sekolah. Dan mencari sekolah itu tentu saja, apalagi pindahan dengan kasus pasti nggak bakal murah. Ya emang yang gue setuju banget dari Om Deddy ini, selalu sih itu jadi prinsip gue sih sampai hari ini, kalau kita sukses itu nggak pernah ditentuin dari nilai raport, dari sekolah, kuliah atau apapun. Semua itu berdasarkan your own experience, pengalaman sendiri. Pengalaman sendiri. Kalau kita punya pengalaman yang bagus, pengalaman yang banyak, pasti nggak pasti sih, maksudnya sedikit banyak lu bisa belajar gimana caranya biar nggak jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya atau 3 atau 4 atau berkali-kali berulang-ulang. Karena ya emang yang gua tahu begitu, karena ya kayak sekolah itu kan sekarang susah gitu. Apalagi gue lihat juga, gue sempat baca di berita banyak kan orang tua yang mengeluhkan tentang full day school. Anak dari pagi pulang sore, kecapean, tidur segala macam, belum lagi buat tugas. Ada yang gue lihat anak orang itu sampai subuh cuma ngerjain tugas atau belajar, ya nggak, buat cuma ngapalin atau belajar rumus apa segala macem. Karena emang bener sih kata Om Deddy, pada kenyataannya lu belajar fisika, gaya gini-gini segala macem, lu hitung usaha usaha W apa itu segala macem, itu F kali S gitu kan. Nah iya, emang kita cuma belajar itu doang, tapi kan di kehidupan nyata emang lu mau butuh jalan, lu gitu, jalan misalnya, lu bangun nih, mandi, lu hitung itu pakai rumus, lu hitung pakai rumus kan enggak. Karena emang menurut gua di Indonesia ini kan belum seperti di luar negeri. Karena di luar negeri sih yang gua pernah tahu, maaf juga kalau gua so tahu. Jadi kayak dari kecil kan emang udah diarahin, lu suka apa, passion lu di mana, langsung diarahkan ke sana. Kalau di Indonesia kan enggak. Begindang. Nah, tanggapan lu, Breng? benar juga sih. Nggak, tunggu nih, maaf gue potong nih. Oh iya, siap. Lu suka gak sama, setelah lu lihat video si Om Deddy ini, lu setuju apa enggak gitu dengan apa yang diomongin itu? Kalau sukses itu bukan berasal dari kuliah atau seberapa tinggi derajat kita, S1, S2 atau S3 gitu, lu setuju apa enggak gitu? Setuju sih, soalnya Stung-tung. kayak siapa sih miliarder gitu kan banyak banget kali yang nggak kuliah segala macem. Bener juga sih, tapi ya gitulah, gue nggak bisa explain. Ada nih mau gue tambahin, karena kadang-kadang paradigma orang tua itu mengharuskan anak harus ranking, ranking 1, 2, 3, pokoknya 10 besar atau berapa besar. Dan misalnya kuliah harus lulusan S1, S2. Kalau buat gue pribadi, gue ini pengalaman gue ya, pribadi gue punya adik, itu kehidupannya bertolak belakang sama gue. Karena adik gue itu pintar banget di sekolah, dia ranking 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Sedangkan gue pernah mendapat ranking hampir terakhir, nggak terakhir banget, hampir pernah dapat ranking terakhir. Dan gue di rumah jadi suka kayak dihina dan dibandingin sama adik gue. Sama kayak gue. Jadi dibilang, lu lihat tuh adek lu ranking 1, lu mah gini. Gue langsung selalu jawab sama gue, gue selalu bilang, sekolah nggak bakal nentuin masa depan gue. Kalau gue sukses, gue bakal sukses dengan cara gue sendiri, berdasarkan pengalaman gue, dan gue tahu passion gue di mana. Karena gue tahu passion gue ngomong, dan passion gue tahu gue bisa main musik dengan gini. Ya gue yakin aja ntar kalau gue lulus dari mana atau seiring berjalannya waktu gue kuliah atau gue jalani hidup gue, pasti
bakal ada cara dan ada apa ya, sesuatu lah yang bikin bisa bawa hidup lu tuh menuju ke arah kesuksesan itu. Dan pengen gue tambahin lagi, yang paling penting menurut gue, channel, relation, teman itu penting banget. Karena apa ya, ya pastilah sampai kapanpun, sampai kita udah tua nanti, pasti teman kan bakal selalu masih ada. Dan kita nggak bakal pernah tahu, pasti ada teman yang bakal jadi orang sukses. Ada juga mungkin teman yang mungkin cuma jadi tukang ojek. Gak tau kan? Tapi jangan sampai lah kita punya teman jadi tukang ojek gitu. Sampai Bray. Jadi ya gitu. Overall setelah gue nonton video Om Deddy ini, gue setuju. Ya meskipun gue lagi kuliah sih, emang kuliah mahal. Lu sempet takut gak sih setelah lu nonton video si Om Deddy ini? Sempet takut gak sih buat kuliah? Ya bener kata si Om Deddy gitu. Bukan takut, gimana ya? Karena sebelumnya gue setelah lulus kemarin dari SMA ini, gue tuh udah bilang sama gue, aku minta uang sekian, bukain aku bengkel. Karena gue tahu kalau gue masuk ITB, gue nggak bakal terima. Iya. Nah, susah kan? Gue tahu diri. Terus nyokap bilang apa? Nyokap bilang, ya harus kuliah, harus gini. Gue udah, akhirnya gue coba masuk ke salah satu perguruan negeri dan nggak keterima karena susah banget kan. Segala macem, dan akhirnya ya gue masuklah kampus yang sekarang gue masukin ini, dan gue dapat beasiswa 70%. Jadi lumayan lah gitu. Itu salah satu pembuktian gue ke orang tua gue. Kalau anak lu yang nakal dan begajulan ini bisa juga dapat beasiswa. Jadi nggak melulu adik gue gitu. Iya, ngerti. Udah. Oke, thank you guys buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, ataupun kalian yang cepetin videonya. Buat kalian yang suka, jangan lupa like. Buat kalian yang nggak suka, nggak apa-apa, pencet aja dislike. Dan kalau menurut kalian dari video Om Deddy ini, atau dari pendapat gua dan Brian dan Ray, kalian boleh share ke teman-teman. Jangan lupa kalau menurut kalian channel ini oke, kalian pencet tuh di bawah ada subscribe. Oke? Thank you. Jangan lupa tonton terus video kita, ikutin terus channelnya. Panggil aja Aldi. Bye bye.